Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nabila, NPM 2169107175 dari kelas 2F. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran kepramukaan dan UKS mengenai P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan pramuka. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa sih pengertian dari P3K pramuka? P3K pramuka merupakan pertolongan pertama pada kecelakaan. Artinya, pertolongan sementara terhadap korban cedera sebelum korban mendapatkan pertolongan dari dokter atau ahli medis, sehingga korban dapat merasa lebih tenang dan dapat mengurangi cedera yang akan timbul nantinya. Dilakukan untuk menolong korban yang darurat sakit sebelum mendapat pertolongan dari dokter atau ahli medis lainnya. P3K memberikan pertolongan secara darurat terhadap orang yang menderita sakit. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K memiliki tujuan yang pertama, mengurangi rasa sakit dan mengurangi rasa takut yang diderita oleh korban. Yang kedua, mencegah terjadinya infeksi. Yang ketiga, mencegah kondisi buruk atau cacat. Yang keempat, pencegah kematian, dan yang terakhir, untuk mendapatkan pertolongan yang lebih lengkap. Selanjutnya, keterampilan dalam pramuka. Yang pertama, kepedulian untuk mengangkat citra gerakan pramuka di lingkungan masyarakat. Yang kedua, kewajiban diri untuk mengamalkan kode kehormatan pramuka. Kemudian yang terakhir, kepedulian terhadap masyarakat atau orang lain. Prinsip pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K pramuka. Berikut beberapa prinsip yang harus ditanamkan apabila seorang P3K menghadapi kecelakaan. Yang pertama, bersikaplah tenang dan jangan panik. Anda di sini sebagai penolong, bukan sebagai pembunuh atau korban yang selanjutnya. Yang kedua, gunakan mata jeli setajam mata elang. Di mana pada kondisi ini, kita harus dapat menguatkan diri saat kita mendengar jeritan-jeritan korban yang kesakitan akibat telah kita tolong dari kecelakaannya. Yang ketiga, perhatikan keadaan sekitar kecelakaan, cuaca, dan sebagainya. Perhatikan keadaan penderita. Apakah penderita mengalami pingsan, luka dan pendarahan, patah tulang, merasa kesakitan, dan lain sebagainya. Periksa pernafasan. Apabila korban pingsan, jika korban tidak bernafas, bersihkan jalan pernafasan lalu dibantu dengan memberi nafas bantuan atau nafas buatan. Yang terakhir, sembari memberikan pertolongan, kita harus menelpon atau menghubungi anggota medis atau dokter dan lain sebagainya. Materi yang terakhir yang akan kita bahas, apa saja sih perlengkapan yang harus dilengkapi di dalam ruang P3K? Yang pertama, wastafel yang ada air mengalir. Yang kedua, kertas tisu atau lap. Ketiga, tandu. Yang keempat, bidai. Yang kelima, kotak P3K beserta dengan isinya yang lengkap. Keenam, tempat tidur yang dilengkapi dengan bantal dan selimut. Ketujuh, tempat untuk menyimpan tandu atau kursi roda. 8, sabun dan sikat. 9, pakaian bersih untuk orang yang menolong. Dan yang terakhir, tempat sampah dan kursi tunggu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.